Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi pembahasannya itu tentang abad klasik gitu ya. Sekarang masuk ke abad pertengahan, di mana di sini pun juga dibagi menjadi dua, ada zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Nah, cuma untuk yang abad klasik itu kan terjadi kemajuan yang pesat oleh Daulah Abbasiyah ya. Sedangkan pada abad pertengahan ini kemajuannya hanya sebagai eksistensi keberadaan kerajaan Islam pada masa itu gitu. Jadi karena Abbasiyah hancur, muncul kerajaan lainnya untuk menjaga eksistensi Islam. Ada 3 kerajaan Islam lainnya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan secara singkat saja. Lalu setelah masa kerajaan Islam ini muncul di kerajaan yang terakhir, masuk masa kemunduran. Nah, ini faktor kemundurannya kemarin juga sudah saya berikan, kalian sudah catat juga. Untuk yang belum mencatat, wajib dicatat karena akan dikumpulkan begitu. Ya, langsung saja, apa sih 3 kerajaan Islam yang ada pada masa abad pertengahan? Jadi yang pertama ini ada Kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani ini berada di wilayah Turki. Nah, berada di wilayah Turki. Kemudian yang kedua ini adalah Kerajaan Syafawi berada di Iran. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Mughal di India. Kesultanan Utsmani yang berada di Turki ini perkembangan ilmu pengetahuannya tidak sekental Daulah Abbasiyah gitu. Jadi tetap yang masa kejayaan Islam, peradaban Islam dari segala periode, segala abad tetap pada masa abad Daulah Abbasiyah gitu. Kalau ini ipteknya tidak seterkenal Daulah Abbasiyah. Kejayaannya di Turki atau Kesultanan Utsmani ini jaya pada masa Sultan Sulaiman I atau Al-Fatih gitu ya. Karena seperti yang kalian sudah dengar gitu bagaimana Sultan Al-Fatih ini sangat berjuang mempertahankan agama Islam di tengah gempuran Eropa yang sedang bangkit-bangkitnya gitu. Karena kan kemarin sudah ya bagian periodisasi itu kan saat masa abad pertengahan Islam mengalami masa kemunduran, kehancuran, sedangkan yang di Eropa mengalami masa kebangkitan gitu. Nah, ini Al-Fatih ini terkenal gitu ya sampai dibuatkan filmnya gitu. Nah, dilanjutkan Kesultanan Utsmani selesai, dilanjutkan Kerajaan Syafawi yang berada di Iran. Ini semuanya tahunnya tuh berdampingan gitu. Tahun berdirinya Utsmani, Syafawi, Mughal itu tidak nanti Utsmani hancur muncul Syafawi enggak, tapi munculnya hampir berbarengan gitu. Tapi duluan Utsmani gitu. Nah, ya. Kerajaan Syafawi ini berada di Iran. Tugasnya juga tetap mempertahankan eksistensi tapi sekalian meluaskan wilayah. Nah, ini meluaskan wilayah ada di 3 tempat yaitu Tarbis, Sirwan, dan Hormuz. Kepulauan Hormuz. Diluaskan kerajaan Islamnya, wilayah Islamnya. Lalu jayanya itu pada masa Syah Abbas gitu, Syah Abbas. Nah, singkat saja langsung ke kerajaan Mughal gitu, kerajaan Mughal India yang sebelumnya ya pada masa abad ini Daulah Abbasiyah abad klasik. Di sini kan hula-hukan Mongol dari India itu menyerang Islam. Pada masa abad pertengahan, Mughal ini malah menjadi kerajaan Islam gitu. Karena apa? Ya karena rahmatan lil alamin tersebut, kemudian karena Islam ya rahmat Allah gitu ya. Akhirnya yang awalnya menyerang Islam justru balik masuk Islam dan membela Islam gitu. Itu kekuasaan Allah. Kalau bukan karena kekuasaan Allah tidak mungkin gitu ya. Nah, kerajaan Mughal di India ini karyanya yang indah atau yang lagi apa namanya ya, bisa dibilang yang sampai sekarang monumental gitu ya. Ini adalah bangunan masjid berlapis mutiara, yaitu dengan nama Taj Mahal. Ini terkenal di mana-mana gitu. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur. Ya, beliau itu pendiri dari kerajaan Mughal di India. Dulu menyerang Islam, sekarang menjadi kerajaan Islam. Begitulah Islam dengan segala rahmatnya. Nah, untuk abad pertengahan sampai sini kita lanjutkan pembahasannya pada abad modern ya. Abad terakhir.
Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.